Assalamualaikum anak-anak, semoga tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada tema 9, subtema 1. Materi kita yang pertama adalah fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya alam seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Lingkungan mempengaruhi aktivitas manusia karena manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Fungsi lingkungan bagi manusia antara lain: yang pertama, sebagai tempat tinggal; yang kedua, sebagai tempat hidup dan mencari makan; yang ketiga, sebagai tempat berlangsungnya aktivitas atau kerja. Hal tersebut juga berlaku kepada tumbuhan dan hewan. Mereka juga membutuhkan tempat tinggal, tempat mencari makan, dan juga tempat untuk beraktivitas, yaitu lingkungan. Selain bermanfaat bagi manusia, lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk bertahan hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Berdasarkan materi, lingkungan terbagi dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik merupakan lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contoh komponen biotik adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Contoh lingkungan abiotik yaitu tanah, air, udara, dan juga sinar matahari. Aktivitas manusia tergantung tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. SDA atau sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan juga sifatnya. Menurut lokasinya, SDA dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam perairan dan sumber daya alam darat. Sedangkan menurut sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. Materi kita yang kedua adalah kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi dilakukan masyarakat sangat tergantung sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan juga laut. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, atau penjaga pantai. Berikut ini beberapa kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam. Yang pertama, pantai.
Pantai merupakan batas pertemuan antara lautan dan daratan. Sumber daya alam yang terdapat di pantai misalnya ikan, kepiting, ubur-ubur, cumi, dan juga garam. Kegiatan ekonomi masyarakat pantai seperti nelayan, petani garam, pedagang, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan juga penyewa alat-alat menyelam. Yang kedua adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Sumber daya alam yang ada di laut misalnya ikan, mutiara, kerang, dan juga rumput laut. Bedanya antara laut dan pantai, jika pantai itu adalah pinggirannya laut, sedangkan laut adalah air yang membentang luas. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah laut seperti nelayan, wisata bahari, dan juga pengeboran minyak bumi. Yang ketiga adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang besar terbentuk secara alami. Sumber daya alam yang terdapat di sungai antara lain ikan, belut, udang, dan juga keong. Ada juga yang memanfaatkan sungai sebagai sumber pengairan bagi pertanian, jalur transportasi, dan juga pasar terapung. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar sungai seperti penangkap ikan, pedagang, dan juga jasa transportasi. Yang keempat adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki tinggi lebih dari 400 meter di atas permukaan air, atau kita bisa melihatnya seperti bukit, gunung, dan lingkungan yang berada tinggi daripada umumnya. Sumber daya alamnya seperti kol, kentang, teh, dan juga apel. Dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain itu, bisa juga untuk berwisata. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar dataran tinggi contohnya pertanian, peternakan, objek wisata, jasa penginapan, dan juga jasa pemandu wisata. Yang terakhir, dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, industri, dan lahan perumahan. Contoh sumber daya alamnya adalah padi, jagung, kedelai, dan juga bawang merah. Contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan di dataran rendah misalnya pertanian, peternakan, industri, dan juga usaha-usaha lainnya.